Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Iwan Evlano Marisun, NPI saya 14123000004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan tugas akhir buatan Wulan Ayu Permatasari yang berjudul Perencanaan Produksi dengan Mengoptimalkan Tenaga Kerja untuk Memenuhi Permintaan dengan studi kasus di UD Darmaji. Langsung saja saya akan mempresentasikan untuk bab 1 latar belakang. Keberlangsungan perusahaan terletak pada sumber daya manusianya, di mana menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan perusahaan untuk memenuhi permintaan yang masuk. Untuk itu, perusahaan harus memastikan kelancaran produksi. Penting bagi perusahaan melakukan perencanaan sumber daya manusia secara efektif. Jika perusahaan tidak memiliki jumlah tenaga kerja yang sesuai atau mengalami kekurangan tenaga kerja, maka akan terjadi kendala dalam proses produksi yang akan berdampak pada hasil produksi yang tidak sesuai dengan permintaan yang ada. Kemudian UD Darmaji merupakan usaha dagang yang berada di Waru Sidoarjo. UD Darmaji ini merupakan usaha turun-temurun keluarga yang memproduksi sandal jepit. Adapun prosesnya, produksi dimulai membuat pola sandal jepit, mencetak spons menggunakan mesin press. Setelah itu dilakukan pengeleman menggunakan scraper. Setelah dilakukan pengeleman, dilakukan perakitan tali lapis tengah. Kemudian dilakukan pasang tali dan pengeleman japit. Kemudian akan dilakukan perakitan japit dan finishing. Dari proses tersebut ada tabel tenaga kerja itu di bagiannya sendiri-sendiri pada tabel berikut. Untuk bagian cetak spons ada 1 pekerja, pengeleman 1 pekerja, perakitan lapis tengahnya 1 pekerja, bagian pasang tali japitnya 3 pekerja, bagian pengeleman japitnya 1 pekerja, bagian perakitan japit 1 pekerja, bagian pengeleman 1 pekerja, dan pengemasan ada 2 pekerja. Ada juga untuk data produksi UD Darmaji dari periode Januari hingga Juni tahun 2023. Dapat dilihat dari jumlah permintaan dengan hasil produksi perusahaan yang tidak terpenuhi. Dari tabel kita lihat ada yang tidak terpenuhi, totalnya ada 3.400. Sehingga penambahan tenaga kerja atau lembur diperlukan untuk memenuhi volume permintaan. Selama ini, mengatasi permasalahan tersebut, UD Darmaji biasanya melakukan subkontrak ke perusahaan lain. Agar dapat memenuhi permintaan, hal ini tentunya akan menambah biaya bagi perusahaan. Ya, selanjutnya untuk permasalahan yang hendak diselesaikan adalah melakukan pengaturan tenaga kerja agar dapat memenuhi permintaan tersebut dengan biaya yang minimal. Oleh karena itu, penyelesaian dari masalah ini menggunakan pendekatan stopwatch time study dan perencanaan produksi agregat. Perencanaan produksi agregat dibuat guna menyesuaikan kemampuan perusahaan dalam menghadapi permintaan pasar dengan pengoptimalan tenaga kerja yang tersedia. Jika perencanaan produksi tetap berdasarkan perencanaan jangka panjang yang telah ditentukan sebelumnya, maka perencanaan produksi agregat ini dapat membantu dalam efisiensi biaya produksi dalam upaya memenuhi permintaan pelanggan. Kemudian untuk rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini, untuk pertama, berapa tenaga kerja yang dibutuhkan agar permintaan terpenuhi. Bagaimana perencanaan produksi dilakukan agar biaya tenaga kerja minimal. Kemudian ada juga ruang lingkup dalam penelitian. Untuk yang pertama akan diberikan batasan. Periode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah periode Januari hingga Juni tahun 2023. Hari yang digunakan adalah 6 hari kerja dengan total waktu kerja 8 jam per hari.
dalam satu shift. Kemudian maaf, kemudian ada asumsi pertama, tidak adanya perubahan pada tenaga kerja selama penelitian berlangsung. Kedua, tidak adanya kekurangan bahan baku. Ketiga, proses produksi berjalan dengan normal. Untuk manfaat penelitian, pertama bagi mahasiswa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan serta dapat mengaplikasikan secara langsung materi yang dipelajari dalam perkuliahan. Kedua, bagi perusahaan, UD Darmaji dapat menggunakan hasil dari penelitian ini sebagai masukan untuk melakukan perencanaan produksi dengan tenaga kerja yang optimal. Kemudian, bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya dan dapat dijadikan arsip bagi universitas. Oke, ini lanjut untuk bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu ada pengukuran waktu kerja dan subbabnya ada pengukuran waktu baku, kecukupan data, uji keseragaman data. Kemudian penentuan performa rating, metode Westinghouse. Waktu longgar atau allowance, perencanaan produksi, perencanaan agregat, strategi perencanaan agregat, metode-metode agregat, perencanaan agregat. Penelitian terdahulu. Oke, lanjut untuk bab 3, metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini yang pertama ada studi literatur. Studi literatur yang akan diterapkan yaitu dengan teori yang sudah didapat dan dipelajari selama masa perkuliahan berlangsung secara tidak menutup kemungkinan akan mengacu pada buku. Kemudian untuk studi lapangan atau observasi secara langsung dilakukan di lokasi permasalahan yang sedang dibahas guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mengacu pada permintaan yang tidak terpenuhi tadi 3.400. Tujuan penelitian, adapun dilakukan penelitian ini membuat perencanaan produksi dengan mengoptimalkan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan. Kemudian pengumpulan data, ada data primer, jam kerja, dan jumlah pekerja. Kemudian ada juga data sekunder, data permintaan, dan biaya upah pekerja. Selanjutnya, uji kecukupan data. Uji kecukupan data dapat dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah mencukupi atau tidak, dengan menggunakan persentase 5% untuk ketelitian dan 95% untuk kepercayaan. Selanjutnya, uji keseragaman data. Uji keseragaman data dilaksanakan dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah data yang didapat menunjukkan tingkat keseragaman atau tidak dengan perhitungan BKA dan BKB pada elemen kerja. Selanjutnya, perhitungan waktu dengan metode stopwatch time study. Perhitungan waktu standar ini dilakukan guna mengetahui seberapa besar waktu yang dibutuhkan pekerja dalam mengerjakan satu unit produk. Perencanaan agregat, perencanaan yang dilakukan ini meliputi A. Menentukan permintaan pada setiap periodenya. Kedua, menentukan berapa kapasitas pada regular time dan overtime. Yang ketiga, menentukan biaya tenaga kerja. Untuk kesimpulan dan saran nanti, kesimpulannya akan dilakukan dengan memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah dilakukan selama penelitian. Kemudian untuk sarannya dilakukan dengan cara pemberian usulan atau masukan kepada perusahaan yang sedang diteliti. Baik Bapak Ibu dosen, sekian untuk ringkasan tugas akhir dari bab 1 hingga bab 3 dari buatan Wulan Ayu Permatasari dengan NBI-nya 141 190074. Terima kasih dan selamat pagi.